Pada siang ini sesuai dengan yang pernah kami sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan rilis terkait ungkap kasus penembakan di jalan tol wilayah Sidoarjo, Surabaya. Rekan-rekan sekalian, bahwa sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin terkait dengan konstruksi peristiwa bahwa kejadian ini tidak hanya di satu TKP. Nanti secara lengkap akan disampaikan oleh Pak Dirkrim. Yang pertama, bahwa laporan ini kita terima di tanggal 22 Mei 2024 dengan korban ada 4 orang. Kemudian peristiwa saya sampaikan, peristiwa pertama di hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 itu ada 2 korban dan 2 TKP. Pertama pukul 01.05 di Jalan Tol Surabaya, Tanggulangen, kilometer 758 dengan korban atas nama AR, ini luka di bibir dan 1 luka pelipis kiri. Modus operandinya adalah penembakan dilakukan oleh tersangka dengan cara menyalip mobil korban dengan menggunakan mobil Innova, kemudian setelah menyalip dari sisi kiri, setelah sejajar, kemudian dilakukan penembakan sebanyak 4 kali, kemudian kabur. Kemudian tersangka setelah pergi mengarah ke Japanan, kemudian keluar tol, kemudian balik, pukul 02.12 WIB di Jalan Tol Sidoarjo, Surabaya, kilometer 755, dengan korban inisial EC, ini 5 luka di bagian wajah, ini penembakan 5 kali. Kemudian setelah itu tersangka ini kembali ke rumah mengarah ke Surabaya. Ini peristiwa pertama di hari Minggu. Kemudian peristiwa yang kedua, ini di hari Selasa pagi 04.10 di Jalan Tol Sidoarjo, Surabaya, kilometer 748 dengan korban atas nama RW dengan 1 luka di pelipis kiri. Penembakan dilakukan 1 kali. Berjarak sama setelah 2 meter, kemudian dilakukan buka kaca, kemudian langsung melakukan penembakan, kemudian kabur menuju ke Surabaya. Kemudian setelah itu keluar tol, pukul 04.35, ini di luar tol, di Jalan Raya Mbabatan, Unisya Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan korban atas nama K, dengan 1 luka di perut kanan. Ini mohon maaf, saya tunjukkan lukanya di perut. Jelas ya. Kemudian setelah sejajar 3 meter sama, yang bersangkutan sedang jalan kaki membawa gerobak sampah. Kemudian dilakukan 2 kali penembakan. Kemudian tersangka kabur pulang ke rumah. Rekan-rekan, kemudian tim bekerja setelah menerima laporan polisi di hari Selasa. Kemudian kita laksanakan olah TKP dini hari karena di tol kita menunggu kondisi jalanan bisa sepi. Kemudian dilaksanakan penyelidikan dipimpin langsung oleh Pak Kasubdi Jatanras, itu telah menetapkan 2 tersangka dan 1 anak yang berhadapan dengan hukum. 2 tersangka yang sekarang ini kita rilis. Pertama NBL, usia 20 tahun, kemudian perannya sebagai pengemudi mobil saat melaksanakan aksi. Kemudian melakukan penembakan terhadap korban AR dan korban RW yang tadi saya sampaikan, sekaligus sebagai pemilik senjata airsoft gun. Yang kedua, tersangka JLK, usia 19 tahun, kemudian perannya duduk di jok depan sebelah kiri, melakukan penembakan terhadap korban EC dan K yang terakhir tadi, sekaligus sebagai pemilik senjata airsoft gun. Yang ketiga, anak yang berhadapan dengan hukum, tidak saya sebutkan inisial, ini duduk di jok tengah, melakukan penembakan terhadap korban K dan pemilik senjata airsoft gun. Sehingga khusus senjata shotgun ini ada 3, masing-masing 2 tersangka dan APH tadi memiliki shotgun tadi. Kemudian pasal yang dipersangkakan,
pasal 170 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP, jungto pasal 55 KUHP, jungto pasal 64 KUHP, karena kita anggap tindakan peristiwa ini adalah tindak pidana yang berkelanjutan sehingga kita kenakan delik pasal 64. Dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 51 berkaitan dengan undang-undang darurat. Peluru yang digunakan dalam konteks ini tentu karet, termasuk mobil ada di depan, nanti bisa rekan-rekan ambil di depan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang asal-usul soft gun. Yang pertama, tersangka NBL ini beli dari online shop Tokopedia seharga 5 juta. Tersangka JLK beli dari Kenan dengan tukar tambah lampu mobil dan uang 7 juta. Kemudian tersangka, anak berhadapan hukum yang tadi saya sebutkan, beli dari tersangka NBL seharga 5 juta. Kemudian rekan-rekan, ini motif tentu masih didalami. Untuk keterangan sementara terhadap 2 tersangka dan ABH tadi, karena hanya iseng-iseng. Kemudian yang bersangkutan terobsesi oleh hobi main game online. Saya kira itu rekan-rekan. Jalan. Mas, kenapa? Mas, belakang.